Window dressing bisa disimpulkan tidak terjadi. Bagaimana dengan Santarelli yang sebenarnya masih diharapkan kalau dari pelaku pasar secara global masih terjadi di awal Januari. Apakah Iya, juga sama ini Januari efek ya, Din, ya? berpotensi untuk Kira-kira terjadi seperti di apa? Indonesia juga di bursa domestik kita? Betul, memang harapannya kalau tidak terjadi penguatan atau ditutup zona hijau di sepanjang bulan Desember ini, kita harapkan memang di satu atau dua pekan kedua di Januari tahun depan, maksud saya itu harusnya ada mengalami kenaikan, itu yang kita harapkan. Khususnya kalau saya tidak salah, Trump itu dilantik kalau saya tidak salah nanti bisa dikoreksi lagi itu sekitar tanggal 20 Januari. Nah, jadi itu kan artinya setelah pekan kedua Januari 2025. Jadi kita harapkan memang di sebelum tanggal 20 Januari itu memang ada mengalami penguatan dulu, baik itu dari sisi rupiah ataupun ISG. Nah, kalau setelah itu memang ini kita perlu cermati lebih lanjut lagi karena memang setelah Trump itu resmi menjadi presiden Amerika Serikat, ini kita khawatirkan memang ada kebijakan-kebijakan yang di luar dari dugaan, yang di luar dari ekspektasi yang akan menyebabkan global maupun Indonesia sendiri ya domestik yang bisa jadi berpotensi terguncang dan lain sebagainya. Ini yang kita harus cermati bersama. Tapi kalau saya melihat memang mungkin harusnya saat pekan pertama atau pekan kedua tahun depan itu harusnya masih ada chance untuk rupiah maupun ISG itu ada penguatan. Oke, tapi untuk Januari efek, kira-kira akankah ada? Ya, kendalanya itu kembali lagi kendalanya itu adalah di setelah Trump terpilih itu kalau saya tidak salah sekitar tanggal 20. Ini yang kita benar-benar perlu khawatirkan karena kita masih belum bisa dengan clear juga memastikan apa yang akan dia lakukan gitu. Apakah menyelesaikan dulu konflik misalkan di Timur Tengah atau konflik di Rusia dan juga Ukraina atau seperti apa. Kalau memang yang dilakukan pertama kali adalah memang untuk mendamaikan kondisi perang-perangan, war dan lain sebagainya, ini akan menjadi sentimen positif. Tapi kalau memang langsung yang dilakukan pertama kali adalah berbicara soal menaikkan tarif, yang intinya membuat barang-barang yang impor atau yang masuk Amerika Serikat itu jadi mengalami kenaikan, yang berpotensi memicu inflasi lebih tinggi lagi, The Fed makin sulit untuk memangkas suku bunga, ini yang kita khawatirkan akan kembali lagi menekan rupiah dan juga ISG. Jadi kita perhatikan dulu nanti kebijakan apa yang pertama kali diambil di hari pertama atau hari kedua Trump terpilih dilantik menjadi presiden US. Deal breaker-nya justru di hari pertama dan di hari kedua setelah inaugurasi Donald Trump sebagai presiden Amerika Serikat begitu ya. Nanti kita akan saksikan bersama, semoga nanti efeknya akan baik begitu ke indeks harga saham domestik kita. Kemudian yang menarik untuk kita cermati juga adalah berkaitan dengan secara sektoral, di mana IHSG mungkin lebih spesifik pada hari ini di tengah penguatan IHSG yang tadi Anda sebutkan sebenarnya lumayan moncer begitu 0,6 sekian persen, tapi justru ada satu sektor yang berkebalikan di zona negatif, yaitu yang biasanya menjadi tulang punggung IHSG, yaitu finansial dengan kinerjanya minus 0,28%. Berkali-kali disebutkan sebenarnya perbankan kita atau finansial kita sektornya sebenarnya kinerjanya secara fundamental sudah sangat baik begitu. Namun sayangnya seperti yang terlihat pada hari terakhir perdagangan hari ini justru menjadi pemberat bagi IHSG. Dan yang juga menarik untuk dicermati pada sore hari ini justru teknologi lah yang menjadi pengangkat IHSG paling tinggi dengan kinerja yang lebih dari 3%. Mungkin analisis Anda terkait dengan dua fenomena yang cukup unik dan juga menarik untuk dicermati ini. Silakan Mas Revo. Oke, betul, kalau kita bicara dari kurang lebih 10-11 sektor ya, dari 11 sektor ini satu yang mengalami pelemahan itu finance 0,28% dan yang tertinggi salah satunya adalah teknologi 3,01%. Kalau kita perhatikan basically finance betul tadi sudah disampaikan, khususnya untuk banking yang big four kita, secara umum kita bicara data-data fundamental, SASA, BOPO, NPL, NIM dan sebagainya itu relatively cukup baik, cukup positif. Meskipun memang ada penurunan, khususnya kalau kita bicara soal di kayak net income-nya, net profit-nya memang agak sedikit mengalami penurunan. Untuk kenaikan itu agak sedikit lebih rendah dibandingkan sebelumnya year on year. Jadi ini yang mungkin ada sedikit pengaruh. Di satu sisi juga kita bicara soal potensi untuk masyarakat untuk melakukan kredit gitu ya, meminjam ke bank, kelihatannya mungkin itu juga menjadi ada tendensi untuk perbankan kita juga mengalami koreksi. Karena kita bicara perbankan kita nggak hanya bicara di hari ini saja, tapi kalau kita bicara secara Desember ini, secara bulanan memang banking kita juga sudah mengalami tekanan. Bahkan bukan bulanan ini saja, tapi sudah beberapa bulan terakhir ini juga cenderung mengalami tekanan juga. Jadi kelihatannya memang ada pasar juga melihat kelihatannya untuk kredit juga mungkin agak sedikit challenging untuk di dalam beberapa bulan ke depan atau beberapa waktu ke depan. Perusahaan-perusahaan juga mungkin kembali lagi karena memang suku bunga juga kelihatannya juga masih akan cukup tinggi. Di tengah juga The Fed juga kayaknya agak cukup sulit untuk memangkas suku bunga nanti di first half tahun depan. Jadi kelihatannya BI juga mungkin akan mengikuti. Ditambah lagi rupiah kita juga masih terus tertekan di 16 ribuan. Jadi kelihatannya ini yang membuat
Kredit juga kayaknya masih agak cukup sulit karena suku bunga acuannya masih agak cukup tinggi. Jadi suku bunga dasar kredit atau SBDK-nya juga kelihatannya masih akan berada di level yang cukup tinggi. Jadi ya banking kita juga mungkin akan cukup tertekan. Mungkin di Q4-nya ini tidak yang benar-benar bagus banget juga kelihatannya untuk dari laporan keuangan atau LK-nya itu sendiri. Jadi kelihatannya karena ekspektasi tersebutlah atau proyeksi atau perkiraan tersebutlah memang membuat juga saham perbankan kita juga agak Bukan cukup karena level. investor asing yang kabur cukup banyak. Itu juga salah satu pertimbangannya karena kalau kita berbicara jadi gini, kita berbicara suatu fenomena, kita bicara ini sebenarnya cukup banyak ya skupnya. Selain karena memang betul tadi investor asing juga keluar dari pasar keuangan domestik, karena kembali lagi dasarnya apa kenapa investor asing itu keluar dari pasar keuangan domestik? Salah satunya adalah kita bicara soal yield USD yang tenor 10 tahun itu naiknya sudah tinggi sekali. Kalau saya tidak salah di sekitar 4,5%. Jadi ini yang membuat ya investor asing masuk sana. Selain itu juga kita bicara bukan hanya di pasar saham. Jadi ternyata makin ke sini kalau kita cermati instrumen investasi itu tidak hanya soal kita bicara soal saham atau surat utang dan lain sebagainya atau emas, tapi juga ternyata ada yang baru yaitu ETF Bitcoin Spot. Nah ini yang ternyata setelah kita pelajari makin ke sini, bahkan dari sejak di approve di Januari tahun ini, itu berarti belum sampai 1 tahun, belum genap 1 tahun, itu inflow ke sana itu sudah lebih dari 30 billion USD dan itu besar sekali, mengalahkan ETF Gold yang sudah mungkin 2 dekade berada di dunia ini. Jadi memang alokasi dana itu selain masuk ke US juga masuk kelihatannya memang masuk ke ETF Bitcoin Spot itu. Jadi memang sudah mulai agak sedikit meninggalkan pasar keuangan domestik dan juga dari saham-saham di perbankan kita. Nah, apa yang bisa kita ekspektasikan di hari-hari pertama 2025 untuk pasar keuangan Indonesia, mungkin untuk rupiah dan juga untuk IHSG? Lalu di satu sisi banyak yang mengatakan kalau kita berbicara sekitar 2 bulan lalu ya, ini sepertinya IHSG akan moncer ke level 8.000 lah nanti sampai akhir 2025 dengan pemotongan suku bunga yang akan terjadi di Federal Reserve beberapa kali lagi gitu ya sampai level yang cukup rendah. Apakah dalam bayangan Anda apakah yang Anda bisa ekspektasikan untuk short term di hari-hari pertama 2025 dan sampai mungkin 2025 akhir nanti? Oke, kalau untuk short term mungkin di awal-awal Januari, di awal-awal perdagangan gitu ya, di pekan pertama Januari 2025, kelihatannya kalau saya bicara mungkin rupiah dan IHSG seharusnya masih cukup positif. Mengingat kalau kita bicara kemarin saja, karena hari ini kan kita belum bisa melihat ya untuk net foreign inflow-nya seperti apa. Kalau di IHSG sendiri, di indeks harga saham gabungan, itu kemarin di tanggal 27 hari Jumat terakhir itu ada net inflow 759 billion rupiah. Ini saya rasa cukup positif karena sebelumnya itu net outflow terus ya. Jadi memang kemarin ketika hari Jumat itu ditutup dan ada inflow sekitar 700-an miliar rupiah itu cukup positif. Jadi kelihatannya hari ini juga dengan kenaikan 0,62%, kelihatannya mungkin ini ada net inflow lagi di pasar saham kita. Jadi kemungkinan seharusnya di perdagangan awal di tahun depan Januari itu seharusnya masih cukup positif ya. Jadi kelihatannya mungkin 7.100 itu masih cukup besar untuk disentuh. Sementara kalau sampai di akhir tahun memang kita belum melakukan konsensus juga dari beberapa institusi. Biasanya kan kita melakukan di awal Januari, tapi memang saat ini sedang kami kumpulkan datanya. Tapi kelihatannya memang beberapa dari analis seperti juga sudah menyampaikan ada beberapa skenario gitu. Jadi mungkin ada ya bull case, base case dan juga bear case. Tapi secara umum memang masih mungkin masih bisa di atas angka 7.000 ya untuk bear case-nya seperti itu.